Assalamualaikum Bu Titin. Assalamualaikum Bu Titin. Bu Titin hilang lagi ya, Heru? Iya Kayaknya Bu, hilang. sepertinya sinyalnya kurang stabil. Soalnya hujan ya, Bojong kurang stabil. Iya, Di Depok ini di rumah juga di Depok. Halo, Assalamualaikum. Salam Bu Titin. Waalaikumsalam Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mulai aja Mbak Ida ya. Ya, silakan Bu. Baik. Heru. Ya Bu, Heru. ya Bu. Oke. Oke ya. Kamu sambil siapin PPT kamu. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang semuanya. Pertama, terima kasih kepada Ibu Farida yang sudah bersedia menjadi pembahas untuk proposal atas nama Heru Sanjaya. Baik, untuk menyingkat waktu, terima kasih juga kepada semua mahasiswa yang sudah join hari ini. Silakan nanti Anda berikan masukan, saran maupun pertanyaan agar proposal Heru semakin baik. Oke, untuk menyingkat waktu, silakan Heru Anda jelaskan tidak lebih dari 10 menit kepada Bu Ida dan juga teman-teman lain terkait dengan usulan penelitian karya ilmiah Anda. Silakan. Baik, terima kasih Bu Titin. Cek mikrofon dulu, apa suara saya terdengar jelas Bu? Maaf. Sudah Ya, terdengar. terima kasih Ibu Titin selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Farida yang akan menjadi dosen pembahas pada seminar proposal saya kali ini. Juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti seminar proposal yang akan saya presentasikan hari ini. Perkenalkan, nama saya Heru Sanjaya, NPM 2018-116-227 dengan dosen pembimbing Ibu Titin Astuti. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Divisi Teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Latar belakang masalah. Sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan bisnisnya itu tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Dalam aktivitas manajerial dan operasional perusahaan, SDM memiliki peran yang sangat strategis karena berperan sebagai pelaksana utama aktivitas tersebut. Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang kian meningkat, perlu atau membutuhkan sumber daya yang berkualitas, profesional, inovatif, dan kompetitif. PT Asuransi Sentral Asia itu didirikan pertama kali pada 29 Agustus 1956 dengan nama Maskapai Asuransi Oriental NV. Lalu berganti nama di tanggal 5 Agustus 1958 menjadi PT Asuransi Sentral Asia. Visi dari perusahaan PT Asuransi Sentral Asia adalah menjadi perusahaan asuransi profesional yang handal, mampu berkembang secara berkesinambungan dan diakui baik di dalam negeri maupun internasional. PT Asuransi Sentral Asia itu sudah beroperasi sekitar 66 tahun. Memiliki lebih dari 74 kantor cabang dan perwakilan yang didukung dengan pelayanan yang terbaik dengan didukung dengan sumber daya manusia kurang lebih ada 1.300 karyawan. Nah,
Untuk PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin sendiri, dia merupakan kantor cabang utama terbesar, dikatakan utama karena dia produksi polisnya besar dibandingkan dengan cabang lain dari induk perusahaan. Lalu PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin memiliki 3 divisi utama, yaitu divisi HRGA, divisi marketing, serta divisi teknik. Nah, di divisi teknik inilah divisi yang bertanggung jawab atas proses produksi polis dari dia masuk ke perusahaan sampai dikirim ke nasabah. Lalu untuk indeks pengukurannya itu didasarkan pada service level agreement dengan tingkat persentase 100% atau zero outstanding itu yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan data daripada tabel data penyelesaian polis PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin di tahun 2022. Pada tabel di sini terlihat bahwa jumlah total polis yang ada di tahun 2022 itu sebesar 10.478. Tingkat penyelesaian yang sesuai SLA itu tertinggi ada di bulan Oktober, yaitu 91,82%, sedangkan tingkat terendahnya ada di bulan Maret, yaitu 66,67%. Nah, ini merupakan penjelasan dari tabel sebelumnya, yaitu data penyelesaian polis. Jumlah total adalah 10.478 polis. Polis yang sesuai SLA itu yang berhasil dikerjakan sesuai SLA perusahaan itu sebesar 8.238. Lalu yang tidak sesuai SLA itu ada 1.987 dengan persentase 18,96%, dan polis yang batal atau tidak jadi diproses ada 253 dengan persentase 2,41%. Sementara persentase berhasilnya tingkat keberhasilan menyelesaikan polis itu hanya 78,62%, itu jauh dibanding dengan target perusahaan, yaitu zero outstanding atau 100%. Kemudian di sini ada tabel data kehadiran karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin pada tahun 2022. Dalam tabel dijelaskan bahwa persentase kehadiran tertinggi itu ada di bulan Januari, yaitu sebesar 97%. Sementara persentase kehadiran karyawan di divisi teknik yang terendah ada di bulan September, yaitu dengan tingkat 89%. Penjelasan dari tabel kehadiran karyawan tadi yaitu tingkat kehadiran karyawan terendah terjadi pada bulan September, hanya sebesar 89%. Tingkat kehadiran tertinggi ada di bulan Januari, yaitu 97%. Persentase kehadiran karyawan tahun 2022 itu hanya sebesar 94%. Itu kurang daripada target yang diharapkan atau ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 99%. Dari dua data yang telah disajikan itu menunjukkan bahwa masalah kinerja karyawan dan motivasi kerja yang terlihat dari tabel-tabel yang sudah dijelaskan itu perlu mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan, mengingat kinerja karyawan itu sangat diperlukan untuk tercapainya target perusahaan di kemudian hari. Lalu untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu satu, pencapaian target yang rendah bisa disebabkan oleh kinerja karyawan yang kurang maksimal. Yang kedua, identifikasi masalahnya yaitu data kehadiran karyawan divisi teknik tahun 2022 menunjukkan motivasi kerja karyawan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang masih belum sesuai target yang diharapkan oleh perusahaan. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana motivasi kerja karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Lalu yang kedua, bagaimana kinerja karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Dan yang ketiga, apakah motivasi kerja itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Untuk ruang lingkup dan juga tujuan penelitian, ruang lingkup di sini
penelitian akan dilakukan pada divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin yang berfokus pada motivasi serta kinerja karyawan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja serta kinerja karyawan sehingga perusahaan dapat memperoleh sistem kerja yang lebih teratur dan efektif. Lalu untuk tujuan penelitian itu mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai motivasi kerja. Yang kedua, mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai kinerja karyawan. Dan yang ketiga, mendapatkan besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk bab 2, tinjauan pustaka. Motivasi berasal dari kata motif yang Halo, berarti Her. ya Bu. Itu nggak usah Ini nggak usah ya Bu. dijelasin, langsung ke kerangka pemikiran aja. Langsung kerangka pemikiran. Oke. Nah, untuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu saya menggunakan teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengenai motivasi kerja, yaitu ada 5 tingkatan. Yang pertama kebutuhan fisiologis, dimensinya ada 1 kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi. Lalu untuk kinerja karyawan, saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Robbins, yaitu 1 kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, dan yang kelima kemandirian. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H0. Tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. H1-nya ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Untuk metode penelitian. Metode penelitian menggunakan desain penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Yaitu di sini untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan pada divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia. Untuk objek penelitian sendiri dilakukan di divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok A nomor 43 Jalan Gajah Mada, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Data-data penelitian terdiri dari 2 sumber data, yaitu yang pertama adalah data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer, data yang didapatkan secara langsung dari responden dengan cara menyebar kuesioner. Data pertama yaitu data motivasi yang diberikan kepada seluruh karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin yang berjumlah 16 orang. Untuk data kinerja diisi oleh supervisor divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Lalu data sekunder sendiri yaitu pada penelitian ini yaitu bersumber dari pengolahan data perusahaan yang terdiri dari data penyelesaian polis dan data kehadiran karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin tahun 2022. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner mengenai kinerja nanti akan diberikan kepada seluruh karyawan. Kuesioner mengenai kinerja akan diberikan oleh supervisor. Lalu untuk kuesioner motivasi akan diberikan ke seluruh karyawan divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia yang berjumlah 16. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan pada divisi teknik PT Asuransi Sentral Asia KCU Duta Merlin. Dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk motivasi sendiri menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Ya, dia terdiri dari 5 dimensi yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi. Indikator pada kebutuhan fisik yaitu gaji yang diterima sesuai dengan UMP atau tidak, gaji yang diperoleh cukup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan lainnya diberikan secara berkala. Lalu untuk indikator kebutuhan rasa aman yaitu asuransi kesehatan yang diterima membuat ketenangan. Asuransi ketenagakerjaan yang diberikan membuat perlindungan dalam bekerja. Adanya peraturan perusahaan yang tidak diskriminatif.
Untuk kebutuhan sosial, yaitu indikatornya rekan-rekan kerja yang menyenangkan, membuat nyaman dalam bekerja, memiliki kelompok kerja yang kompak di perusahaan, lalu budaya perusahaan yang menyenangkan. Untuk dimensi kebutuhan harga diri, perusahaan memberikan bonus atas hasil kerja yang memuaskan dan sesuai target, mendapatkan apresiasi dari pimpinan atas hasil kerja yang memuaskan, serta mendapatkan promosi jabatan sesuai dengan pencapaian hasil kerja yang memuaskan. Untuk kebutuhan aktualisasi, indikatornya adalah pimpinan memberikan kesempatan untuk melakukan kreativitas dalam bekerja, pimpinan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam bekerja, pimpinan memberikan kesempatan untuk mengutarakan ide-ide dalam rapat. Sedangkan pada variabel kinerja yang dimensinya ada 5 juga, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, serta kemandirian. Itu indikator pada kualitas kerja meliputi ketelitian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, hasil kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, tingkat kesalahan pada hasil kerja yang minimal. Kuantitasnya yaitu indikatornya kesesuaian hasil kerja dengan target yang diberikan perusahaan. Jumlah hasil kerja telah mencapai hasil yang maksimum, serta dapat bekerja multitasking, mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Untuk dimensi ketepatan waktu, indikatornya yaitu tepat waktu datang ke tempat kerja, pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan perusahaan, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan. Dimensi efektivitas, indikatornya yaitu mampu menggunakan teknologi yang ada dengan maksimal. Yang kedua, mampu menggunakan alat untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Lalu yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan tepat. Untuk dimensi kemandirian, indikatornya yaitu mampu bekerja tanpa bantuan dari orang lain, tanpa diawasi dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan baik, serta memiliki tingkat penyelesaian masalah atau solving problem yang baik. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert. Yaitu skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Tabel berikut menjelaskan mengenai tabel pengukuran skala pada variabel motivasi kerja dan kinerja karyawan. Bobot yaitu bobot 1 sampai dengan 5. Bobot 1 untuk motivasi kerja yaitu Itu sangat nggak tidak usah dibaca, tidak usah lanjut. dibaca. Ini lanjut juga, Bu. Lanjut. Analisis Ya ini aja. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau motivasi kerja terhadap variabel dependen atau kinerja karyawan dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Y adalah kinerja karyawan, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah motivasi kerja. Untuk uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis digunakan uji T untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel motivasi kerja itu memiliki pengaruh positif atau negatif serta signifikan terhadap variabel dependen kinerja karyawan. Hipotesis yang diajukan pada uji T adalah sebagai berikut. 0 sama dengan 0 berarti motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H1 tidak sama dengan 0 berarti motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengambilan keputusan pada cukup, uji. Her, waktunya ya. cukup. Baik, Bu. Ya, baik. Kamu siapkan catatan untuk nanti perbaikan. Oke. Sebelum ke Bu Farida, ada yang mau tanya enggak dari mahasiswa lain? Tidak ada ya, karena waktunya di rumah saya hujan besar, khawatir nanti internetnya ada gangguan. Oke. Pertama untuk Bu Farida, silakan. Heru, kamu catat ya, Her? Ya, Bu, siap. Silakan Bu Ida. Masih di mute, Mbak. Heru, share screen. Bu, maaf, Bu, suaranya kurang terdengar jelas. Oh, bisa share screen nggak? Share screen.
Oh, Ibu, Yang Oh, punya Ibu. Heru di. Oh ya, siap Bu, siap benar. Udah. Oke, saya share screen yang itu ya, yang sudah saya. Nah, selesai. Ya, sudah pilih. belum, masih proses. Masih hitam Bu. Kayaknya Mbak Ida di mana? Di kampus apa di rumah? Di rumah, Bu. Oh, kayaknya ada gangguan deh. Ini belum sih, masih proses ya. Belum muncul, Iya, Belum. masih hitam. masih loading. Iya Bu, hujan Bu, mungkin Sabar, sinyalnya kurang hujan deras bagus. banget ini. Atau gini aja, nanti kan dikirim ke Heru. Ya, Heru nampilin Mungkin boleh. apa garis, mungkin Heru garis yang besarnya nampilin. aja. Heru yang nampilin Ini belum boleh. muncul soalnya. Ya, itu udah muncul Bu. Maaf. Muncul. Udah ya. Muncul. Ya, sudah. Ya, oke. Udah ya, dari awal udah kelihatan ini ya, yang cover ya. Belum covernya belum. Masih di operasional variabel. Halo, halo Mbak. Ya, ya Bu. Udah muncul belum? Muncul tapi di bab 3 ini. Hmm, di saya udah sampai cover nggak? Enggak. Ini bab 3 yang terlihat itu bab 3, operasional Lagi. variabel. Kalau nggak wajar ya nih, share screen nih, wajar. Atau Ibu coba kirim ke saya dulu Bu. Coba saya share screen. Nggak usah punya Heru aja di share screen. Yang Tulisan Oh, Heru aja. paling yang ininya Bu, Yang apa punya namanya? Heru yang Word-nya. ya. Bentar. Nah, ini Bu. Terlihat Bu? Ya. Yang boleh dia cover ya, cover boleh. Cover. Oke, bawah aja yang paling bawah. Yang paling cover yang paling bawah. Ini Bu. Nah, itu ya nanti. Itu memang pakai program studi manajemen gitu, ekonomi dan bisnis ininya di template nggak? Coba nanti dilihat template-nya lagi ya. Oke, Oh ya, kita draft dari ke Syahidnya ininya ya Bu aja. ya. Ya, di halaman Oh ya, 1, mulai baik-baik. halaman 1. Ini ya Bu. Ya, nanti dilihat lagi di template-nya ya. Oke, halaman 1. Siap. Ya, oke. Ya, halaman 1 udah oke. Terus nomor nomor tuh bab saya masih merah atau nggak tahu karena format di komputer saya atau gimana nggak. Ya, tabel. Eh, kalau saya baca bab 1 Heru udah bagus ya. Udah ada apa namanya, udah diidentifikasi untuk permasalahannya dari kinerja dan motivasi. Ya, bab 1-nya sih lancar ya, lancar Ya, ya. Lanjut ke dua, bab bab 2. 2 Tinjauan pustaka Bu. ya, tinjauan pustaka. Terus perannya
motivasi dan kinerja semua. Ya, motivasi dan kinerja. Karena Heru ya ini sih tidak bisa untuk buka daftar pustaka. Jadi saya nggak bisa ngecek ininya rujukannya benar nggak ada nggak di daftar pustaka gitu ya. Itu kan Oh ke iya, saya masih daftar pustakanya ya. Cuma sampai iya, bab 3 nya aja ya. iya, ya baik Bu. Baik. Kita Ini lanjut. ya ke penelitian terdahulu. Nanti kan di situ ada tabelnya tuh Heru ya. Ada Ada yang penelitian terdahulu. terdahulu. Nah, nanti tuh bawah tabel tuliskan ya, ini sumbernya apa? Di sini Bu. Ya, penelitian terdahulu. Sumbernya dari mana? Misalkan apakah Anda ngambil dari Google Akademia atau dari mana? Ya, nanti ditulis Ah, ya di bawah sini Bu sumbernya. sumbernya. Oh ya, siap, Betul. siap. Sumber ya. Nanti aja, Ya, nanti aja habis seminar nggak ini. apa-apa ditandai. Ya, Oke. Bu. Anda Kan ini Oh lanjut ya ke udah, kerangka tandain. pemikiran. untuk apa Kerangka Bu? pemikiran coba. Kerangka pemikiran. Ya ini. Nah, ini Nah ini, pemikiran. Nah, oke. Nanti sebutkan sumbernya gambar. Sumber ini dari mana? Ya. Kemudian ini gambar, kalau judul gambar itu nanti taruh di bawah. Taruh di bawah ya Bu. Ya, KBL di atas judulnya. Oh iya, iya. Sorry. Iya, Kalau iya benar Bu. kalau gambar, judulnya itu di bawah. Iya, iya, Nah, iya, iya. jadi sebutkannya dulu, baru nanti judul gambar ya. Ya, siap. Hipotesa. Hipotesanya gimana? Hipotesis. Nah, untuk kita, kan hipotesanya yang H1. Ya, tidak perlu pakai H0 ya. Langsung sebutkan hipotesa penelitian ini apa. Ya, Ah. jadi H0, H1 itu nggak usah ditulis. Kalimat Oh, tidak perlu bentuknya. ditulis. Betul. langsung ke kalimat aja ya. Oh, siap, siap. Hipotesa Waktu itu itu dugaan sementara. Dugaan sementara dari penelitian yang Heru lakukan. Sumbernya dari mana dugaan sementara itu? Dasar apa? Teori-teori Siap. dan apa? Maaf, kurang jelas suaranya. putus, Mbak, agak putus-putus suaranya. Gitu. Mm-mm. Hipotesa itu dasarnya teori-teori dan penelitian terdahulu yang sudah dibaca sama Heru ya. Di Ya, penelitian terdahulu itu kan yang ada ada di bab tadi hasilnya. ya, Bu ya. Nah, Ya, ada hasilnya. Bahwa ada pengaruh misalnya antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Nah, itu bisa dijadikan rujukan untuk pembuatan hipotesa. Ya. ya, Bu. Kemudian lanjut ke bab 3. Nah, di bab ya. Oke. Nah, tuh Heru, saya judul subbab deh. Nomor subbab, Pak. Nomor subbabnya itu gimana ya? Yang ini, Bu. Iya, kenapa 1.12? Iya, jadi kemarin, jadi kan saya bikinnya itu di apa namanya di satu draft langsung yang dari Sahid itu, Bu. Tapi pas kirim ke Ibu tuh saya cuma apa namanya, saya pecah jadi satu-satu dulu, baru saya Ya masukin udah, lagi ke dibenerin ya. 3 bab itu. Iya, Dibenerin ya. ya, ya, Bab yang itu di tiga, berarti subbab iya harusnya 3.1 titik sih ini, Bu. satu, tiga titik Iya, dua, 3.3. Nanti di bab 2 kayaknya gitu iya ya, nanti semuanya begitu. dibenerin ya. Siap. Ya, oke. Nah, untuk desain penelitian terlalu banyak kamu mengambil dari ini ya kalimat-kalimat di buku. Ya, misalnya, ya kan? Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentang apa? Ya, langsung sebutkan aja. Penelitian kamu tentang variabelnya apa? Motivasi dan kinerja. Ya.
Ya. Di kalimat awal itu desain penelitian ya. Yang awal ini ya Bu ya. Nah, nanti langsung aja sebutkan pertanyaan penelitian tentang apa. Ya, tentang variabel yang kamu teliti. Variabel yang kamu teliti tentang apa? Motivasi dan Motivasi kinerja. dan kinerja Ya. karyawan. Ya. Yang kalimat keduanya memberikan bla bla yang diperlukan. Informasi, data dan informasi yang diperlukan tentang apa? Langsung aja masukkan variabel yang kamu teliti ya. Oke. Baik Bu. Saya kasih. Kita lanjut ke itu yang susunan Oh ini susunan. jabatan, Maaf. jabatan. Ya. Nah, susun jabatan itu tabel ya. Oh Ini iya. gambar. Maaf, ini ya Bu ya. Ya, itu bukan tabel, itu Iya iya gambar. iya. Ya, nanti dibuka ya. Iya iya, saya rubah. Mungkin Jadi gambar ya Bu sumbernya ya. sumber. Ya, itu gambar. Oke. Nanti di bawah juga. Itu sumbernya ini data penelitian. Kamu Sumbernya harusnya olah dari data. perusahaan sih Bu, data dari perusahaan. Ya, jadi Iya. kan sumbernya dari perusahaan ya, PT ya. Iya. Jangan deh kamu jadi bikin dong Iya iya, ininya. maaf Bu. Oke, lanjut. Oh ya, ini untuk sumber dan pengolahan. Sumber dan bukan lahan. Sumber dan apa tadi? Sumber dan ini Bu, pengolahan data. Nah, coba kan yang bawahnya. Nah, ini 1.14.2 itu Pak. Yang mana Bu? Nomor 1.11. Ini ya. 14.2-nya, 14.2. Ini. Yang ke bawahnya 14.2. Nah, ini ya. Nah, ini. Teknik pengumpulan data Bu. Tapi kamu judul besarnya apa? Iya. Sumber dan Sumber pengolahan data. pengolahan. Jadi bukan pengolahan itu ya, pengumpulan atau perolehan. Pengumpulan ya Bu ya. Data. Halo Ibu. Sudah Heru. Kemudian yang Ya. populasi penelitian. Ya ini. Nah, ini jadi sumber sendiri aja ya. Oh, jadi subbab sendiri. Misalnya titik berapa di 3.3.4 ya. Ah ya Populasi ya ya. dan sampel populasi dan walaupun sebenarnya adalah seluruh populasi, tapi judul sebabnya populasi dan sampel. Oh ya baik. Tapi dijelaskan bahwa populasinya 16 dijadikan sampel semua ya. Iya, jadikan sampel sini. Ya. Oke, nanti judul tersendiri dan judulnya populasi dan sampel ya. Sampel. Ya. Nah, Bapak, di tabel operasi variabel sebutkan sumbernya juga ya. Aku operasional variabel. Ya, bawah setelah B nanti sebutkan sumbernya juga. Di Yang ini operasional Bu. variabel. Ya, di bawahnya ada tabel. Oh, tabel. Terus. Nah. Sebutkan sumbernya. Oh ya baik Bu. Sumber ya Bu ya. Nah, Nah, terus pengumpulan tabel kamu coba. Ini kan ini variabel apa ini?
Halo, maaf, kurang jelas. Ini sekarang variabel untuk jawaban responden atas kuis ya. Iya, nanti pas kita Ya. mau bikin Nah, kalau di kuesioner. dalam kuesioner ya untuk jawaban cukup kan tujuh cukup itu aja. Ibu kurang terdengar jelas, Bu. Maaf, Bu. Putus-putus. Kayaknya ada gangguan deh. Kayaknya ada gangguan sinyal deh. Dan soal itu ganggu juga. Suaraku juga putus-putus ya, Mbak? Iya. Punya Bu Titin lancar sih, Bu. Oh, Oke, alhamdulillah. Bu. Untuk pengukur variabel yang kuesioner itu kriteria dengan setuju, tidak setuju, setuju, tapi sangat tidak setuju gitu ya. Untuk variabel motivasi dan kinerja. Ditambah ya. Terputus, Mbak. Oh. Heru bisa. Tapi intinya tadi ya, Heru ya. Paham ya? Kurang jelas sih. Paham. Kurang jelas, Bu. Maaf. Nggak, Untuk nanti dikirim kok. Nanti dikirim. Nanti dikirim oh ya. ya udah, siap, Ya, siap. Iya. Lanjutin itu. Jadi untuk yang untuk interpretasi data di sebenarnya nanti baru menggunakan tabel 34 ini ya. Jadi untuk pengukuran jawaban dari kuesioner cukup dengan kasih datanya setuju tidak setuju gitu ukuran. Heru, kamu bisa dengar nggak suaranya Bu Ida? Putus-putus, Bu. Maaf. Putus, Iya. Mbak. Putus-putus nggak jelas. Halo. Ya. Karena pakai. Udah tinggal ya, Bu. Iya. Oke, nanti dikirim ya. Ah, Ija sampai ini yang terakhir. Heru yang terakhir. Yang terakhir, Bu. Ya. Mengambilkan pada uji. Terus. Uji Mengambil hipotesis. pesan uji T. Ayo, Heru. Halo, Iya, Heru. Bu. Ya. Itu kan A-nya kan atau signifikan persen. Signifikan Halo, Mbak. persen. Ya. Mungkin gini aja. 0,5. Itu kok ada 0,2? Gimana maksud? Heru, kamu jelas suara Bu Ida. Kurang Mbak, terdengar sih, Bu Pak. Ida, soalnya suaranya nggak jelas. Putus-putus. Iya, nanti gini aja. Nanti itu kan dikirim. Halo, Ya, Bu Ida? Ya, Bu. Bu. Ya, soalnya kurang jelas, kasihan juga ya. Aku juga Ya. kurang jelas ini suaranya. Ya, nah, Ya, Nah, ini ya. signifikan 0,5 atau 0,5 ya. Ya. 0,5. Bu Ida, suaranya putus-putus. Oh ya, segitu. Iya, percuma. Terakhir titik. Percuma soalnya nggak kedengaran, kasihan juga. Aku juga nggak dengar ini. Nggak terdengar. Ya, nanti dikirim aja ya. Ya. Ya, siap ya. Ya, baik ya. Baik ya, karena memang ini cuaca ya. Itulah salah satu kelemahan online ya. Kalau cuaca memang ya kadang menjadi kendala ya bagaimana lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Farida atas masukan-masukannya. Heru segera diperbaiki.
Artinya secara konten, secara inti, variabel operasional Anda sudah benar, dan itu nanti kuesioner kinerja diberikan kepada atasan, kasih nama di setiap kuesioner tentang nama karyawan. Oke, Heru ya, selamat, kita berikan aplaus untuk Heru ya, aplaus maya di dunia maya. Jadi bunyinya nggak jelas. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Silakan Bu Ida untuk mahasiswanya. Iya. Fauza. Assalamualaikum. Ya. Oke.